Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah terus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak henti-hentinya Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua sehingga dapat terus beraktivitas sebagaimana yang mungkin kita rencanakan gitu ya. Walaupun kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi di luar rencana kita, tapi yakinlah bahwa yang terjadi itu merupakan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur juga alhamdulillah kita pada saat ini masih diberikan kesehatan serta kesempatan oleh Allah sehingga dapat terbebas dari wabah yang saat ini sedang melanda dunia umumnya dan khususnya di Indonesia, yaitu wabah COVID-19. Semoga wabah ini segera berakhir dan semoga kita terus terhindar dari wabah COVID-19 ini. Dan apabila ada keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita, baik sesama muslim ataupun non-muslim yang tertimpa musibah ini, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita terus terbebas dari wabah COVID-19, yaitu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tersampaikan juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabatnya serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita dan keluarga besar kita nantinya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan data. Data ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam statistika gitu ya, dalam statistika. Tapi apa sebetulnya data itu? Ini ada ungkapan terkait dengan data, yaitu without data you are just another person with an opinion. Kurang lebih artinya adalah tanpa data kamu hanya seseorang yang dengan pendapat, hanya seseorang yang berpendapat saja gitu ya. Tanpa data kamu hanya seseorang yang memiliki pendapat atau berpendapat saja. Tentu semua orang bisa berpendapat gitu ya. Tapi yang paling penting adalah apakah pendapat itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau tidak gitu ya. Logika saja bisa salah gitu ya kalau tidak dikonfrontasikan dengan data. Ingat hukum gravitasi misalnya, bentuk bumi, matahari, bulan dan sebagainya gitu ya. Dulu orang beranggapan bahwa bentuk bumi itu datar gitu ya. Tapi setelah dilakukan penelitian, setelah dikumpulkan data, bahwasanya bumi itu tidak datar, tapi bumi itu bulat. Lagi-lagi dengan data, dengan penelitian orang melakukannya. Kalau dulu orang mengatakan bumi itu datar tanpa digunakan data, tentu orang mungkin percaya gitu ya, mungkin percaya. Tapi setelah dilakukan penelitian, dilakukan pengumpulan data bahwa dinyatakan bumi itu bulat, tentu seseorang pada saat ini mengatakan bumi itu bulat, tidak lagi mengatakan bumi itu datar gitu ya. Kemudian dulu ada juga yang menganggap bahwa matahari yang mengelilingi bumi misalnya gitu ya. Tapi setelah dilakukan penelitian, setelah dilakukan pengumpulan data bahwa bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi bumilah yang mengelilingi matahari gitu ya. Setelah dilakukan pengumpulan data dan lagi-lagi setelah dilakukan penelitian gitu ya. Tapi kalau pendapat itu tidak didukung dengan data, ya hanya pendapat saja. Semua orang bisa berpendapat, artinya seperti itu gitu ya. Tapi setelah dilakukan penelitian, setelah dilakukan pengumpulan data, tentu pendapatnya bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu pendapat yang benar gitu ya, pendapat yang benar. Semakin sulit kita hidup saat ini kalau tidak memahami data.
Sehingga perlu belajar statistika. Karena statistika itu adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data, penyajian dan ringkasan data, pengolahan data dan analisis data, penarikan kesimpulan, serta pembuatan keputusan yang tepat berdasarkan proses analisis yang telah dilakukan. Jadi statistika itu adalah ilmu dari mulai mengumpulkan data, menyajikan dan ringkasan data, pengolahan dan analisis data, sampai kepada penarikan kesimpulan, serta pembuatan keputusan gitu ya dari hasil analisis yang telah dilakukan. Itulah statistika. Ini beberapa hal yang akan kita bahas terkait dengan data ini, yaitu pertama pengertian dari data, pengelompokan data, skala pengukuran nanti kalau misalnya sempat kita bahas, tapi sepertinya kita lanjutkan di minggu depan nanti skala pengukuran data dan pengumpulan data. Jadi yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu pengertian data dan pengelompokan data gitu ya. Data adalah bermacam keterangan mengenai suatu hal yang dapat berupa angka-angka atau bilangan atau bukan berupa angka-angka. Jadi data itu dapat berupa angka-angka dan juga bisa berupa yaitu bukan angka-angka gitu ya. Bisa dalam bentuk angka-angka tapi juga bisa bukan dalam bentuk angka-angka. Data merupakan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan gitu ya. Karakteristik dari data itu yang baik adalah yang bersifat akurat, relevan, dan up to date. Jadi kalau misalnya ada fakta atau angka yang tidak dapat dipercaya kebenarannya, itu bukan data yang benar seperti itu ya. Itu bukanlah suatu data gitu ya. Jadi data itu adalah fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya. Itu adalah data. Sehingga dapat dijadikan atau digunakan sebagai dasar untuk menarik sebuah kesimpulan atau satu kesimpulan. Pengelompokan data yang pertama yaitu data dikelompokkan menurut cara memperolehnya. Ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini adalah data yang secara langsung diambil oleh objek penelitian, oleh peneliti perorangan maupun organisasi gitu ya. Contohnya itu yang diambil langsung misalnya mewawancarai langsung penjual dan pembeli produk atau barang gitu ya. Mewawancarai langsung karyawan suatu perusahaan untuk mengetahui kinerja karyawan perusahaan tersebut. Jadi data primer ini data yang diambil langsung gitu ya. Yang diambil secara langsung oleh peneliti, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau data sekunder yaitu data yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian. Datanya sudah jadi dan dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara ataupun metode. Contohnya yaitu data hasil penjualan barang gitu ya. Suatu perusahaan tertentu, data Bursa Efek Indonesia dan lain-lain. Jadi mungkin kita pernah melihat ada kakak tingkat kita misalnya gitu ya, kakak tingkat yang menyebarkan kuesioner untuk penelitiannya misalnya gitu ya, menyebarkan ke mahasiswa. Maka yang seperti ini itu disebut dengan data primer karena mahasiswa ataupun peneliti mengumpulkan langsung data penelitiannya. Tapi kadang-kadang ada juga yang mengambil dari internet gitu ya, seperti misalnya data pertumbuhan ekonomi gitu ya, itu kan bukan mahasiswa yang mengumpulkan tapi perusahaan ataupun lembaga yang mengumpulkannya. Data inflasi misalnya, kemudian data pengangguran di Kota Jambi misalnya, atau misalnya kalau di UIN kita data keuangan UIN gitu ya, ataupun data mahasiswa misalnya gitu ya, itu kan lembaga yang mengumpulkan. Sehingga itu kalau misalnya yang seperti itu yang tidak dikumpulkan langsung oleh penelitinya, maka disebut dengan data sekunder. Tapi kalau yang secara langsung dikumpulkan oleh peneliti itu disebut dengan data primer. Baik. Kemudian yang selanjutnya data dikelompokkan berdasarkan sumber data.
yaitu data internal dan data eksternal. Data internal ini adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi di dalam organisasi. Contohnya yaitu data keuangan, data pegawai, data produksi, dan lain-lain. Data internal perusahaan itu gitu ya. Kalau di UIN kita ya ada data internalnya, data mahasiswa, data dosen, data pegawai juga ada, misalnya gitu ya, data keuangan juga ada, dan lain sebagainya. Kemudian data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi di luar organisasi itu. Contohnya yaitu data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen gitu ya, tingkat preferensi pelanggan, sebaran penduduk, dan lain-lain. Data eksternal ini bisa juga data pendapat seseorang terkait dengan UIN misalnya. Pendapat seseorang itu data eksternal gitu ya. Itu data eksternal dari lembaga kita, data lembaga eksternal dari lembaga kita. Ada data internal, yaitu data yang menggambarkan situasi dan kondisi di dalam organisasi. Ada juga data eksternal, data yang menggambarkan situasi dan kondisi di luar organisasi itu. Kemudian ada lagi data dikelompokkan menurut jenisnya, yaitu ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Data kuantitatif ini adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Contohnya yaitu jumlah kursi gitu ya dalam ruangan kelas, tinggi badan siswa, mahasiswa FEBI misalnya Fakultas Ekonomi, dan lain-lain. Data kuantitatif ini dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Nanti akan kita bahas terkait dengan data diskrit dan data kontinu gitu ya. Kemudian ada lagi data kualitatif. Data kualitatif ini adalah data yang dipaparkan dalam bentuk bukan angka-angka atau kata-kata yang mengandung makna. Contohnya kata, kalimat, jenis kelamin, warna, dan lain-lain gitu ya. Jadi kalimat biasanya data kualitatif ini data yang dalam bentuk kalimat, misalnya laki-laki, misalnya bisa juga yang jenis kelamin laki-laki, perempuan gitu ya. Kemudian warna bisa biru, hijau, kuning, dan sebagainya. Itu data kualitatif dan data kuantitatif. Ada juga yang selanjutnya yaitu data dikelompokkan menurut sifatnya. Seperti yang tadi yang disampaikan tadi terkait dengan data kuantitatif tadi, yaitu data diskrit dan data kontinu gitu ya, kontinu. Data diskrit adalah data yang nilainya dalam bilangan asli atau bilangan bulat yang diperoleh dengan cara membilang. Contohnya banyaknya jumlah pemilih pada suatu daerah tertentu. Itu data diskrit, yaitu data yang nilainya bilangan asli. Mungkin ada yang tahu kalau bilangan asli itu? Atau bilangan bulat gitu ya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu yang seperti itu gitu ya. Ada lagi data kontinu. Data kontinu ini adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Biasanya terdiri dari data ordinal, data interval, ataupun data rasio. Nanti akan dibahas juga terkait dengan data ordinal, data interval, dan data rasio ini. Terkait dengan itu, jadi data diskrit ini biasanya dalam bentuk orang gitu ya, orang biasanya dia tidak dalam bentuk koma-koma gitu ya, karena tadi bilangan asli itu satu gitu ya, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, sampai 10 orang, 20 orang gitu ya. Tidak pernah disampaikan bahwa misalnya 1,5 orang. Nah, itu bukan data diskrit. 1,5 orang itu nggak pernah ya. Iya, 1,5 orang seperti apa maksudnya ya? Mungkin 1 orang, kemudian satunya lagi setengah, seperti apa gitu ya. Badannya setengah atau gimana, atau seperti apa. Jadi data diskrit itu biasanya jumlah atau banyaknya pemilih misalnya, itu bisa juga jadi contoh, dan bisa lagi contoh-contoh yang lainnya. Kalau data kontinu bisa koma-koma, 1,2, 1,3, 1,4 gitu ya. Dan seterusnya gitu.
Kemudian data dikelompokkan menurut waktu pengumpulannya. Ada data cross section namanya, yaitu adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Data ini yang dikumpulkan dalam suatu periode tertentu pada beberapa objek dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan. Contohnya yaitu laporan keuangan per 31 Desember 2017. Data pelanggan PT Berkah Jaya bulan Juli 2017, hanya satu titik tertentu saja. Data dampak kenaikan harga BBM terhadap harga bahan pokok pada bulan Januari 2016. Jadi pada satu tahun tertentu saja, misalnya 2017, 2016, 2018, atau 2019 misalnya, 2020 dan seterusnya. Kalau data time series itu data berkala, yaitu adalah data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau dari periode secara historis. Contohnya data perkembangan nilai tukar rupiah misalnya terhadap dolar Amerika pada tahun 2010 sampai dengan 2017. Jadi misalnya ada per tahunnya. Jadi tahun 2010 seperti apa, 2020, 2011, 2012, 2013 sampai 2017 atau bahkan sampai 2020 atau 19 misalnya. Data curah hujan dari bulan ke bulan di kota A misalnya. Jadi ada data curah hujan misalnya dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan seterusnya gitu ya. Jadi datanya datanya berkala, ada periodenya gitu ya, ada periodenya. Baik, saya kira itu terkait dengan data dan pelompokan data. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan skala pengukuran data. Baik, sedikit yang ingin saya tanyakan. Saya ingin memberikan tugas, yaitu coba silakan cari lagi terkait dengan contoh-contoh dari data itu. Misalnya data, kita coba ulangin lagi sedikit. Coba cari contoh lain terkait dengan data primer, misalnya data sekunder, cari contoh-contohnya, kemudian data internal, data eksternal, contohnya seperti apa, kemudian data kuantitatif, data kualitatif, itu contohnya juga seperti apa, kemudian data diskrit, data kontinu, silakan contohnya nanti, dan data cross section, data time series, itu dicoba untuk dicari juga contohnya nantinya. Saya kira demikian, semoga bermanfaat, semoga berkah, semoga dapat dipahami dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.